Jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana caranya membangun organisasi ini agar berkembang. Jangan membuli satu personal sekalipun, karena satu kader bagian daripada yang mampu membangun organisasi. Satu kader itu komponen penting, Mas. Nah, ini boleh. Saya kelakuannya geluan kayak Mas. Bagaimana tugasnya bagaimana kan anak bencana dong. Ini belum rata-rata pola pikirnya kan gitu. Ya kan? Terus sebenarnya ini nama tahu kata. Ya akhirnya tak selemotannya. Rumah sampun kan kumpulan kayak gitu. Lah ngasihnya jangan kopi apa orang pada kencotan kok bagian daripada bencana. Itu gak sih bagian apa? Itu ya orang sadi. Aduh, mati. Iya kan? Begitu Mas. Kita ini berpikir secara simpel. Taruh kata nih, ya kan? Maksudnya apa? Kita memberikan ruang secara simpel, ya kan? Balantas apa pun mengatur lalu lintas karena, ya kan? Terus balantas, ya orang lah, ya orang kayak gue. Nah segini kan lagi acara pengajian toilet putra toilet putri, kan ada tulisannya primer. Toilet siji kudu lanang wadon, tapi kan tugasnya balantas. Itu kan kita ini berpikir secara real saja, ya kan? Kalau kita ini mengambil bertujuan untuk satu yang ideal tidak bisa, turunkan, realkan, mono Mas, ya kan? Ini hanya kelakar sahabat-sahabat. Oh iya, ternyata peran saya ini banyak. Demikian Mas. Kita berpikir secara simpel, karena kayak pemimpin, sahabat-sahabat tingkatan ranting atau sahabat-sahabat yang masuk di jajaran PAC itu berpikirlah secara real. Ojo digawe umat. Benar. Keistiqomahan. Kenapa jangan membuli? Ya mau. Anak lebih paling sering banyak ngomong lah. Anak bocah bangsa, teyenge mangkat, teyenge aktif gawe kopi, bener lah. Wis, dan terus kayak ngomong lah percuma di kelaksanmu, kamu mau gawe kopi, cok. Giliran bangsa ramah kasih gawe kopi, kayak rapat, tekan orang-orang takoni kopi ini, di orang betul kopi ini disalahkan. Bencana. Bener lah. Oh iya, terus gue ngerti kayak bocoran mangkat, gue gelem gawe kopi apa? Balang-balangan. Ini loh. Kenapa kita tidak boleh membuli satu kader? Karena satu kader itu komponen penting dalam membangun organisasi. Tidak ada kader sempurna. Kalau sempurna, kamu punya kekuranganmu ditutup, ditambal, ditopang oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain juga punya kekurangan. Bisa jadi adanya sahabat-sahabat punya kelebihan menutup sahabat yang lain. Pola pikirnya kudu temenan dijaga. Udah dirangkum apa Mas? Jangan mencari bagaimana perbedaan. Jangan pernah mencari sesuatu atau suatu perbedaan. Sing digolekkan kok mesti salah, ini digolek mesti bedanya. Ya kan? Tapi coba runcingkan dari satu terkait persamaan. Ya kan? 2015 ranting ini digatukna angel, ya. 15 ranting tetap raja pokok bersatu digatukna angel. Karena apa? Pola pikirnya berbeda. Lah Kabupaten Banyumas, ketua PC ini siji, kadernya Mas 15.000, berarti cangkem 15.000. Ya orang. Lalu kemudian yang kudu nunggu 15.000 cangkem, waduh orang lah. Tapi bagaimana caranya meruncingkan? Bukan perbedaan 15.000 pola pikirnya, tapi disudutkan jadi satu. Kita ini sama. Sebagai apa? Kader Gerakan Pemuda Ansor. Ini sebagai titik tertinggi. Bulan ini ngomong balik mana? Kowe ngerti kowe ke kader. Sahabat-sahabat paham kalau sahabat-sahabat kader. Sahabat-sahabat juga sadar kalau sahabat-sahabat kader. Maka sahabat sadar kalau yang sebagai kader. Kowe taruh kalau pada kader kan lucu. Berarti kan apa? Diunggulkan dari satu. Oh iya ya, nyong pada kader. Berarti ngelek lesar.
Lamun kau anak kekeliruan, akuilah. Ada kesalahan, akuilah. Itu benar. Tapi ketika ada yang benar dan ketika ada satu yang membanggakan, ya berikan apresiasi. Kowe jenengane jujur kowe. Kae salah kowe nentong, nah kae gawe apik. Kowe meneng baik, kan ora bener iki. Ya kan? Juga demikian. Anak kegiatan di daerah Karangsalam. Bocah-bocah sipon Brahma tahu kata. Orang pada gelem makan. Tapi nek kegiatan yang sipon Brahma, bocah Karangsalam, Alas Malang, ya karang gitu pun pada medun kudu teka. Kan berarti ora fair kowe. Ya kan? Kowe kepengen carane kowe kepengen ditekan nang kader-kader dia, ya kowe tekan. Bener enggak? Kowe nek kepengen dihormati, ya kan hormati wong dhisik. Kan demikian. Dan jangan punya perasaan balas dendam. Lagi namanya sudah mulia beramangkat, kiranya sudah mulia ya coba memangkat. Kan benar ya? Adalah, lu jangan begitu. Berarti sahabat-sahabat tidak paham secara total apa itu berorganisasi. Demikian konsisten. Kemudian yang kedua dibangun organisasi atas dasar apa? Fikroh Nadia, ya kan? Pola pikir yang maju, ya kan? Fikroh Nadia itu yang bagaimana, ya kan? Ada yang namanya fikroh tawasutiyah, pola pikir moderat, tiba tengah, orang condong kanan, orang condong kiri, tawazun. Jadi kader itu jangan mudah terprovokasi. Sahabat-sahabat punya prinsip. Bagaimana sahabat-sahabat mampu berdiri, kita itu mampu berdiri, ya. Tapi bagaimana sahabat-sahabat juga mampu berdiri di tengah-tengah. Aja ngeleng kowe batir nancimu bareng, terus kena masalah dan kowe salah, apapun bentuknya kowe ngomong jiwa kau sakit kancane ora bisa. Maka tadi yang saya sampaikan, nek salah diomong kowe salah, tapi orang belum menjustifikasi itu, orang menghakimi itu salah-salah pokoknya, tapi juga berikan solusi. Kowe nglakoni iya, ya kowe dosa. Kowe sadar dia kan bengkok, lu tak salah dia itu dulu, yo bisa, wudu, istighfar, sholat tobat, jadi makhluk. Bukan kiai, benar? Kita ini bukan kiai paling tidak memberikan solusi. Kali itu naik kue, masih bener kayak apa? Jajal sih tidak memiliki dulu, bisa jamari mana? Sing penting aktif. Demikian. Mau kader tahu lakoni salah, terus dipuji lah, jangan. Jadi bagaimana sahabat-sahabat berdiri di atas, di tengah-tengah, tidak condong kanan, tidak condong kiri, berarti sahabat-sahabat jujur, fair play. Karena apa? Fikroh tawasud. Kemudian fikroh tasamu, ya. Pemikiran toleransi, ya kan? Hidup beragam, panjenengan hidup bermasyarakat punya karakteristik yang berbeda-beda, ya kan? Kowe bocah ansor, tanggamu mungkin anak sing ora ansoran, dia berormas yang lain, mungkin Muhammadiyah, ya ora, ya jadi gitu, ya kan? Ini kan berarti ada sisi pola pikir fikroh tasamuyah, ya kan? Ada bagaimana kita ini bertoleransi. Toleransi ini kita gunakan sebatas menjaga ukhuwah watonia, ya, menjalin erat tentang arti satu kebangsaan. Itu demikian. Persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah watonia, ukhuwah masyariah, pada menunggu sana. Kan demikian. Nah, kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain. Itu namanya tasamu, ya. Ini kan kita cekatan. Maka dalam konteks tasamu ada pola pikir yang harus juga diketahui. Kan tadi saya sampaikan, panjenengan jadi kader, ajak karena jenengan masuk organisasi besar,
terus kayak kemelindi, ya kan? Paling ini jaket panseran atau level mana kawin tanah dulu contohnya, ya kan? Ulang itu mas, ya kan? Enggak lah. Abot mas namanya, nyungungan gak watir, bukan apa? Caranya mengukur lunga jaket kan, kalau kata jaket pasar, ansor, jarang. Karena paling banyak abotnya sangatnya. Terus gue ngomong, oh tadi itu pakai surat orang pede ya kalau orang yang ini udah asmu, ya kan? Dia ada demikian juga sahabat. Coba bukan, kalau orang itu siap-siap baik, ya kan? Itu siap-siap baik, ya kan? Mungkin berbeli, oh berbeli, dua jaket 6 lama barangnya nyomprot, ya kan? Jaket panser, betul maling kemeranjat. Ini dari lagi kudu medut jaket. Ini kayak gimana nih? Jadi paling gitu udah usah jaketan dong. Seneng dia masalahnya ya orang kesulah orang atau selesai. Si malah keduman jaketan si bocah maring rumah, dingin pakai baret. Itu enak baret, kayak ngertian banget. Ya kan? Beda lagi. Nah, besok itu besok. Lu sampai yang terakhir sing terakhir gue, yang lagi lunga. Di sana tamu maling rumah bersama ngomong. Terus kok jaketnya jadi nyangka di mana kursi. Ya bisa tahan kalau bocor nyom. Di pakai kusuman lo kan mundur jaket jajan. Ya, mung ya waras bae. Isen-isennya tetep nah ya lo. Orang sejaketnya geblek digawakan ya ya. Kan tadi nonton itu jaket maning nek isen-isennya tetep nah ya. Kan demikian. Anda masih terakhir. Ya kan? Mulanya sini jaga-jaga tak dapat santai kayak kursi bahaya ya kan? Itu ada intermezzo, tapi lepas daripada itu ada besar. Karena apa? Kembali lagi nilai-nilai yang tertanam juga harus kita aktualisasikan. Kasamu, ya kan? Kan tugas kita cecah bagaimana sahabat-sahabat gawangi kayak marwah NU, kiai-kiai NU, ulama-ulama NU. Ada yang berani menginjak duis, kita tidak ada terdepan. Ya, rampung naik ansor. Kita nggak usah menggunakan kaidah tasawuf lah. Ansor kan balik maning ya. Ansor itu cuma ngalim, kudu nakal, ya kan? Yo nakal lah, gitu lah. Nakal, terus maning terus repot. Tapi naik sampahnya orang potongan nakal mas, ya kan? Sampah itu lebih baik kan? Kalau nakalannya, ya. Serap potongan nakal kan Mustafa ya kan? Menyumi kaget ya Mustafa nyong maring si batu, terus apa pansel kan nyong maring kaget, kayaknya dong, ya kan? Potongan nakal di mana? Kayak orang patut ya itu ya kan? Tapi justru si orang patut kan cuma guyer kok ya kan? Kan guyer timbuk ya kan? Iya, saya kita ini jadi kader, kita ini punya prinsip semua mas. Iya. Nah, jadi katakan sorry, dewek tatarannya saringan, nggak mau pikir baik lah. Paling lama pikir baik. Karena ketemu dia mesti tasawuf, ya kan? Kita berorganisasi, pakai pikir, iya. Ada kalanya kita menggunakan fikih, iya. Ada kalanya kita bertasawuf, iya. Loh iya. Menggunakan fikih kan enak tadi deh. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Bukan ya, kan oke. Kan? Alasan untuk satu yang jelek, maka buatlah jelek. Siap semua. Kau di kampung yang bahas kampung kan ya, Bob? Nah, kita kan kaidah fikih. Tapi kan kita ketemu dengan orang kiai, tidak mau bingung kiai, terus ngomong, sejak. Iya. Lo kau faman afa waslaha, ya kan? Fa'ajruhu 'ala Allah. Lu repot. Orang yang memaafkan dan berjalan itu pahalanya Allah yang akan memberikan. Oh, bukan ya. Jadi ini sudah kayak plus di sini, rampung, ada takut dia. Ini kan kita pola pergerakan, teman-teman. Jadi kita beransur ini ada semangat. Jangan kemudian determinasi kita ini turun, zona nyaman saja. Kemudian ketika beransur dari wong NU, kita harus satu. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo baper kan demikian. Beneran? Tapi ketika terus kok kaget.
Jadi kader Banser kok gumunan. Jadi kader Ansor kok baper, kan lucu. Ya. Esok Ramadan, ya lah. Kan mesti ribut ya. Sing 3.000, sing 11, dewek mesti dihajar terus. Ya ora. Wah, 3.000 sholat bid'ah. Sing bener 11. Terus sampai ojo kaget, jangan tersulut emosi. Ojo 11. Nah, Ansor pemerhatian yang esok, gawe-gawe 7 rakaat, bukan enak. Rawai papat, terus kita dulu kan itu, ya lah. Kan kita geger ya lah, geger lah. Jelas kayak dalilnya aku ya. Kami pun terakhir mana itu coba ya. Iya, dalilnya yang enak, malah yudrokulu, yudrokulu, kan kayak gitu. Nah kalau bisa dilakukan kafe, aja ditinggal kafe. Kau menangi Ramadan, sepisan-pisannya kayak ngesuk, agar menangi lagi tuntas. Karena sholat tarawih, karena Ramadan toh, ya ora. Sesibuk-sibuk oh aja tinggal terawih. Nek ora teng terawih terlikur, ora teng terawih 11, loro ora masalah, berarti rampung. Aja seberapa ya. Ya dia mana kan? Itu kan usul fikih mas. Itu kan begitu ya. Itu produk fikih itu. Mas, makanya kita ini ada pertahanan Agus Nawal Jamal. Itu kan karena ada metodologi yang kita gunakan. Ini kan satu sanad ilmu. Sampai orang mungkin dari kiai, orang mungkin. Next sampai orang tahu ngaji kalau kiai sing cetha sanade. Jelas ya mas? Sampai orang mungkin dari kader. Next sampai belum tahu di kelas sampai kader dan sebagainya. Luar bisa. Dan kebijakan dari kader jika orang harus. Berarti kan harus sanadnya mas. Ada sanadnya, ya kan? Lu kok ngaku banser, kayak ansor, gila tekon mimpin, kudune siapa kita? WKRI. Lah kasus demam. Kita keton dia bocah untuk kader untuk diklat ya. Nah, mimpin lagi ini rame-rame, banser kok bisa ngomong banser, lu kan bingung dari pasukan. Arab ngomong siap apa ngomong iya apa baca? Kudune kan siapa gitu suaranya menggebu-gebu banser. Beda kalau siang ya ketua umum pansel siap selamat datang dia kedua katanya siap mau kan begitu. Beda kasus ini di depan habis menggebu-gebu mengkritisi rampung udah siapa kita pansel bingung daripada ini nama cuma tuh oke untuk kan ngerti kan demikian. Satu sangat firman dijaga, sangat kaderisasi juga dijaga. Kue tadi kader Ansor, kue tadi kader Banser, syaratnya apa? Itu mau PPKD, PPK Klasar, itu kan berarti sana, ya kan? Ada, ya kan? Dulu dari pengurus nanti fokus, ini SK di PA pengurus iya. Kalau nanti kita masih toleran, ya kan? Mungkin ada ranting, ada ranting yang mungkin minim kader atau mungkin baru belum kaderisasi, dia mesti penting mengungguli jalan. Iya, bukan PKD apa di dasar diikutkan selanjutnya. Kan demikian. KSK-nya di kita yang buat. Lah kan PAC orang bisa. Lah kedung pandeng nah. Ini aja. Lu kedung pandeng itu waktu tim formatur mengajukan SK. Rekomendasi dari PC, coret dia satu atau dua orang. Lu ke PKD urut di kelas 1 kok. Ajak kata urusan nasab, ajak kata orang bisa PPC. Nekan ranting ngono, urusan inyo. Nekan kacau bisa. Gue PPC bawangi ranting-ranting kok PPC urut kaderisasi. Orang bener jenenge. Lah, itu demikian. Jadi panjenengan tidak mungkin menjadi orang yang dari kiai, nek sampean ora duwe sanad kiriman karo kiai. Kurang tau baci karo kiai sing ono sanad. Metodologi yang kedua, sebelum menjadi produk fikih, dikaji dulu usul fikihnya di awal, qawaidul fikihnya, baru jadi produk fikih. Itu demikian. Lah kowe kudunen, kowe kuwaregen. Kan buka orang lumrah yang sini sudah tak belajar, ya kan? Wah, buka di pulau regen ngaku dua kesel.
Arab terawih kata bojone tok, arep terawih kedewek liar. Daripada kowe liar, ambil wudu. Salat tarawih. Rong rakaat. Ya lah. Rong rakaat. Iya. Makanya ini. Lu kan enak saya mah. Lu bagi saya mudah. Mal la yudrakul la yudrakul. Nek nyong ora bisa nglakoni hal, lu jadi tinggal kabeh. Siki jadul, wong sing nyala-nyalaken niku. Rino. Oh nek jawaban saya kayak wong sedurunge betul ten niku kan lewati 11. Bener lah. Jadi yang jelas ditangkal, men. Kenapa dipermasalahkan? Itu kan begitu. Cuma sekali-kali yang sholat 11 kok melu 13. Lu sholat lah setengah bolu setengah sampai bubar. Sholat sing 13 setengah bolu jam 8 kurang bubar kok. Ya ora? Iya. Sekali-kali numpak bis patas AC. Ekonomi bae. Gue sekali-kali dikere. Ini kan guyon lah, ya ora? Iya. Kenapa memilih 13? Berarti mau sholat orang khusyuk. Justru nekan yang bakar khusyuk. Nekan yang sholat ekor dulu pikirannya pertama orang khusyuk. Gue, ya orang. Supaya ini kan bagian daripada bagaimana caranya sahabat-sahabat Islam ada bukan untuk mempersulit manusia. Ketika Islam dirasa sulit, manusianya saja. Islam kayak gampang, ini nggak jadi gampang. Tapi nek kowe beragama Islam kok terasa sulit, berarti utak berbae sing aneh. Berarti kowe sing gawe aneh. Iya, benar. Terus sekarang kan orang mempersulit dirinya sendiri dengan ajaran-ajaran Islam yang menurut penafsirannya. Budaya kan gawe gampang, bonus barang gampang kok. Sholat sah, nek apa? Suci pakaian, suci badan, suci panggonan, selesai kowe. Bukan arep cungklang apa ora cungklang nek kan ora suci, ya ora suci. Ya maka cucu bojone, maka pasal mari ngendi, lewat repot membukul ngerti wis kobrat kabret, cungklang apa kaya apa, salat ya ora sah. Tapi yang ditampilkan kan cungklangnya. Mun nek kan salat pakaiannya khusus, kan kepenak. Kowe lunga-lunga bawa sarung, iya. Nek kan raya salat, kapokmu diganti sarungan contohnya. Itu kan berarti oh ya, ikhtiar, kehati-hatian, suci, pakaian. Tanggungannya primer, oh ya mesti bersih. Orang nape nanti nabu kecus bersih. Itu kan kita enak. Enggak, jadi agama itu juga kayak angel mas. Beransur juga sama. Berorganisasi juga sama, jangan dipersulit. Ansor gampang. Lamun ku gawe ansor kok angel berarti wis ngel-ngel. Wah ibu bae. Ansor gampang, beransor itu mudah, beransor itu asik. Aku ditakoni dong treatment saya kan. Ketika saya ditanya, terus nyomong main ansor, nyomong apa? Saya jawab, nang ansor anak apa baik ansor itu apa? Benar. Kue melu ansor apa baik anak apa baik di dalam ansor? Terus nyong dari ansor, nyong kamu gawene apa? Nang ansor bisa apa baik bisa. Wis karepmu. Kuwi jawab deh. Lu berarti apa yo karepmu? Kowe kepengin voli, pengen ngajak bocah voli gawe tim ansor lanting si balu. Tarkam antar lanting. Lu kan berarti kowe menjembatani. Oh iya ya, nang ansor iki bisa voli bisa. Kan gawe lomba karambol, yang mau orang masalah, lu kan bebas mas. Benar? Lu betul tadi, ya kan? Kita ini mengemas ansor tidak harus dalam konteks secara formal, tapi tujuan ansor itu dapat bermanfaat, ada nilai-nilai ini. Tadi, ya, setelah fikrah Nahdiyah, belum ada yang namanya maslahatul ummah. Ini yang poin paling akhir. Itu demikian. Itu juga ansor dari fikrah atau kan ini berpikir secara dinamis, perspektifnya harus jelas.
sabar. Ya, ada yang namanya ta'awun atau ta'awuniyah, pola pikir kebersamaan, gotong royong. Ini ya, maka membangun organisasi jangan karena perbedaan kemudian kita ini mau dipecah. Jangan mudah terprovokasi, tapi beri jalan. Yang dari Ansor Komrajen, yuk bareng-bareng ngadeg rangkulan menatap masa depan. At-tafarraqu sababud du'fi wal fidlani wal faslu fi jami'il asman wal faslu ada tahqiqi mayurja ayulah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari sinten. At-tafarraqu sababud du'fi wal fidlani wal faslu fi jami'il asman. Perpecahan itu menyebabkan melemahnya kekuatan-kekuatan kita dan kita tidak ada nilainya, ya kan? Tidak ada nilainya. Sing jenenge mau pecah, orang kompak, disawang orang enak, orang regane lah. Ada harganya enggak? Orang apa mas? Tidak ada harganya ketika perpecahan itu terjadi. Wal faslu bija, wal faslu ada mutakiki mayu jawayuman. Yang namanya perpecahan itu, ya kan, menjadikan kita tidak punya kekuatan dan runtuhnya semua harapan-harapan jamiah ini, runtuhnya semua harapan dan cita-cita organisasi ini. Karena apa? Perpecahan. Balikkan itu. Maka bagaimana caranya kita kompak? Sebodoh-bodohnya wong, setolol-tololnya orang, segoblok-gobloknya wong tengranjen, ya. Nek ditakoni bersatu itu ada manfaatnya enggak? Sadar. Ki wong goblok lho ya. Wong bodoh ditakoni nek cara kan nek mungkin bersatu kompak, ono manfaatnya. Sebodoh-bodohnya kok mesti jawab, ya lah. Bener enggak? Lah apakah generasi terdidik punya pola pikir yang benar? Ya kan? Kita ini kader, lah kok mau dipecah belah? Berarti derajat kita di bawah orang bodoh dong. Tunggu-tunggu. Jangan pernah mau dipecah belah, apapun bentuknya. Kita berbicara secara jamiah ke depan. Ada kepentingan yang lebih utama ke depan. Ketika sahabat-sahabat punya cita-cita ke depan, membangun organisasi ini maju ke depan, maka kompaklah, bersatulah, apapun bentuknya. Perbedaan itu bagian daripada satu keniscayaan. Tapi jangan meruncingkan perbedaan, tapi carilah satu persamaan. Apa yang menyebabkan kita sama? Kader dan bangsa. Wis, kowe kok baik dilebokna otakmu, dilebokna nang atimu, dilakukan nang tindakan. Nyongke kader Ansor. Maka jangan timbulkan, jangan cari perbedaan, tapi bagaimana caranya? Cari satu frekuensi sama kader Ansor. Selesai. Karena ketika kita terpecah belah karena beda pandangan, beda tindakan, beda pola pikir, kemudian itu diruncingkan, ada harapan besar yang ingin dibawa Ansor Komrajen, maka tidak mungkin akan berhasil. Runtuh pastinya. Karena orang kompak. Oke, paling utama. Adanya grading ini, pola pikir kita ditambah, mindset kita dibuka, ya kan? Feel kita dipertajam, ya. Feel kita dipertajam. Bagaimana caranya menjadi kader? Bertindak secara objektif, berpikir secara kreatif, dan ketika menemui masalah punya segudang solusi. Itu demikian. Bertindak secara objektif. Jadi orang timpang kanan, timpang kiri. Berpikir secara kreatif, berarti apa? Sesuai dengan realita. Itu kreatif, sesuai dengan realita. Dan menjadi kader ketika menemui masalah harus punya segudang solusi. Ojo karena masalah stuck, golek kader angel. Wis, kenapa sih Komrajen kok stuck? Malah semakin berkurang. Golek kader angel fokus. Masa sih? Treatment apa yang sudah sahabat lakukan? Kok dari dulu artinya kader angel. Aku malah diminta konsing angel kader. Apa konsing angel boleh teh? Apa malah kono kata boleh?
yang penting laporan lah, angel, kayak gitu. Ya kan bisa, ya Pak. Lo iya kok. Bukan terakhir, calon kedepannya, ya kan? Berarti kan kembali lagi diksi yang digunakan, ya kan? PK itu menjadi sifat leadership mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus kita punya melekat jabatan, memunculkan jabatan. Enggak, Mas. Enggak. Ya itu. Kita harus punya sebidang solusi. Masalahmu ini ngarep ditabrak kalau jadi baik. Apa iya karena apa? Terus kan orang, ya kan? Mungkin dalamnya lebih atuh, itu mutar. Tapi kan tujuannya sama di sini, Mas. Kan mau karena dor baik. Ya udah ketemu, dor ketemu. Kemudian cara kok bisa. Jadi kayak kalau pikir kita digeser, sudut pandang kita dalam menghadapi masalah kita geser. Pasti ada jalan keluarnya. Itu demikian. Bukan karpeng bongkar gunung baik, gunung dikeduk bela nanti. Kepriwe caranya gunungnya tetap anak atau masalah ini kita bisa lewati, ya kan? Karena dibongkar mungkin angel banget. Yuk geser sudut pandang. Jajal yuk muter mari anak. Itu kan berarti pola sudut pandang kita, epistemologi kita, ya kan? Secara kaidah tasawuf, epistemologi kita, sudut pandang kita yang ini menghadapi masalah. Anggarnya boleh kalau bojone kayak Mas. Masalah di luar sana itu tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar. Berat apapun tidak ada yang besar. Ketika saya mengalami masalah besar, saya ambil dompet saya buka. Di dalam dompet saya ada gambar istri saya. Saya cuma ngomong masalah saya tidak ada lebih besar daripada ini. Bukan pena, Mas. Kalau kan pena, bukan berarti apa? Masalah enteng. Cuma gitu. Bukan berarti bojone nyotos nanti di dompet. Ketika saya menghadapi masalah besar, saya buka dompet saya. Masalah tidak yang besar, melebihi besarnya masalah di dalam dompet saya ini. Gambarnya bojone, ya kan? Lu nyoba di mana kan bojone orang tuh telah tinggal kopi, guru dewek, kan pakai deh. Ya kan? Itu lebih penting ya. Ya boleh. Lu masalah ketemu ngomong daripada angel-angel kan itu orang begitu umat. Ya boleh. Tapi balik umat di perhuti, ya kan? Umat, maksudnya lu barang gampang tuh di warung, ya kan? Tuh tidur, repot, ya boleh. Ini kan kelakar saya sama istri, boleh lebih bojone pena. Tenang baik. Waktu selamat orang, nampak-nampak aku bego. Ya udah bego, pas karena masalah anak. Tapi masalah anak-anak orang yang gede daripada masalah kayak sinan dompet. Bojone ngosong jadi gue bojone nyok. Iya. Kan kita hanya bercanda dan saya melihat itu sebagai bahan apa? Yo, buka enak-enak awak lah, Mas. Berarti kan ada triuman buat saya sapi. Sampai ya. Poin yang terakhir adalah masalah Udah kerasa. Wis kowe Kayu. berhikmah, berbangsa. Bagaimana caranya ada bermanfaat maslahat umat, manfaat kowe itu representasi organisasi sekecil apapun lakukan. Jenenge Besi Ansor penolong, ya, pantang bagi kita untuk menulis. Ya, jenenge penolong kan tangan di atas lebih mudah daripada tangan di bawah. Jadi nek kan namanya duit ada dia kan dulu. Pakai gue mah kan psikologi juga menentukan, ya ora. Gue sih namanya duit, tapi ada ini kalau gini. Oke gampang ya. Ini bagaimana caranya sahabat-sahabat teman-teman waktu Lukman, orang Lukman tok sing melekat, tapi juga ada Ansor, ada NU, ada orang Islam, dan itu kan melekat dia, Mas. Maka ada citra yang harus dilakukan. Itu demikian bermanfaat. Caranya satu, ya kan, melakukan pencitraan yang dilakukan secara terus menerus itu lebih baik.
Kowe dari wong selalu melakukan pencitraan itu lebih baik. Terus dilakukan. Karena apa? Kamu akan lupa bagaimana caranya berbuat jahat. Karena kok karepe wong dideleng kowe kok didelengan kok karepe apik kan berarti pencitraan. Ora apa-apa, lakukan itu, bodoh amat. Ya kan? Nang ngarepe wong tampil menarik, ora apa-apa kan pencitraan. Tapi nek itu dilakukan kan kowe kelalen carane kowe gawe elek. Karena di depan orang terus berbuat terlihat baik, senyum walaupun berdedel ya, kan senyum, orang kan rata, ya kan? Tapi kan kayak kelalen, kemudian sana kayak balas dendam, ya lah, kemudian ke caranya gawe elek, berbuat jahat, dan katanya dilakukan sama-sama. Nah, itu sahabat-sahabat, sekali lagi bareng-bareng menatap ansor ke depan lebih baik. Jangan pernah surut dalam berkhidmat, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh. Ya, aku yakin dia sibuk, tapi masa iya tidak ada waktu untuk berorganisasi. Luangkan waktu berorganisasi, karena bagian khidmatnya jenengan, bagian daripada wasilah keberkahan itu akan kita dapat. Illa yaumil qiyamah. Orang yang tapi kita ini. Selamat berkhidmat, ayo yang baik yang sudah ada kita laksanakan. Sesuatu yang baru ke depan, ayo kita jalankan bersama-sama. Kompak itu kuncinya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpecah belah. Jangan memunculkan perbedaan, tapi muncullah persamaan. Kita sama-sama dikatakan sebagai seorang kader. Jadilah kader yang alim, yang tahu kalau dengan ini sebagai kader, juga sadar kalau sebagai kader akan tanggung jawab sebagai kader. Terima kasih dan saya semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqna wa tariq wa afam min dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.